Oke, kali ini kita bakalan bawa Operus Starer Trilit jalan-jalan ke luar. Dan sebelum kita pergi, kita cek dulu apakah tekanan anginnya terlalu kencang atau enggak, atau anginnya berkurang, karena itu dapat mempengaruhi perjalanan. Jadi kalau anginnya terlalu kencang, dia bakalan jadi lebih keras benturannya, tapi kalau dia terlalu kurang tekanan angin, itu bisa membuat baterainya jadi lebih cepat habis dan kita jadi kesulitan untuk menambah gasnya ya, dorongannya jadi berkurang. Di dalam bagasinya kita nggak bawa apa-apa, kosong kosong banget dalam bagasinya, nggak ada apa-apa isinya. Sebenarnya Operus Starer Trilit ini cukup kecil, dia nggak seperti Molis pada umumnya. Ini sepeda bentuknya seperti ini, baru kemarin saya udah pakai sekitar 7 harian ya, sekitar 2 minggu lah ya, 7 harian lebih kita pakai, dan ini belum ada masalah ya untuk baterainya. Untuk indikatornya juga, persentase baterainya juga masih cukup penuh meskipun kemarin sempat ada kendala. Ya udah, kita langsung aja coba untuk mulai dari ujung sana, kita gas untuk recording. Jadi titik mulai kita berasal dari sini. Ini adalah sekitar jalan lintas tengah Sumatera Lampung pada kilometer 35 ya, nomor 35, bukan kilometer 35, nomor 35. Jadi kita bakalan mulai dari sini untuk gas menuju ke wilayah pusat kota, yaitu wilayah kabupaten. Untuk jalan ini adalah jalan lintas utama yang sering dilalui oleh campur-campur, ada truk besar, ada truk travel, ada kendaraan tambang. Intinya jalan ini tuh banyak dipakai. Tapi pada hari ini kebetulan tanggal 17 Agustus 2026, jadi jalannya terlihat sangat sepi ya, nggak banyak orang yang lewat. Tapi kalau siang-siang, kalau pagi-pagi itu juga cukup ramai orang yang lintas di sini. Ada anak yang pergi sekolah, ada juga mobil orang tambang mau lewat, ada juga ya banyak lah yang lewat sini. Tapi nggak seramai di kota, nggak seramai di wilayah kota, tapi jalan ini tetap selalu ada jalan lintas, dan baru sepi ketika pukul 1 malam hari. Pukul 1 malam hari baru nggak ada orang yang lewat di sini. Nah, untuk jalan ini tuh bagian-bagian jalannya nggak semuanya rata. Kebanyakan jalan di sini dibuat seperti kayak gini ya. Nggak tahu kenapa orang bikin jalannya seperti ini. Yang pertama dia keruk terlebih dahulu, kemudian setelah dia keruk, dia tambal kembali. Tapi tambalan yang dibuat itu justru malah nggak rata, malah jadi cepat rusak. Pernah sebelumnya ada yang dimana jalannya rusak kan, jalannya rusak, kemudian dikeruklah jalan itu, sudah dikeruk ditambal, justru rusak lagi. Ada juga yang nggak rusak, yang sebenarnya jalannya nggak rusak sama sekali, tapi dipaksa untuk dikeruk dan kemudian ditambal kembali. Pada akhirnya jalan tersebut jadi rusak. Di tempat ini saya sering menemukan jalan yang menurutku nggak nyaman untuk dijalani oleh sepeda listrik Vero, karena dia bergetar-getar seperti ini. Tuh kan, dia bergetar-getar seperti itu dan rasanya itu sangat tajam banget ya ketika shocknya tidak dapat meredam goncangan getaran tersebut. Jadi kalau kita menggunakan sepeda listrik sama motor beda ya. Kalau jalannya rata enak, tapi kalau jalannya nggak rata ya nggak enak, nggak nyaman untuk dilalui oleh sepeda listrik. Tapi memang karakteristik dari sepeda listrik memang seperti itu. Kalau shock breaker mungkin dia bisa meredam guncangan ya, kalau berat kita cukup ideal misalnya 200 kilo, mungkin dia bakalan meredam guncangan naik turun seperti itu. Tapi untuk khusus jalan yang nggak rata seperti ini, dia nggak bisa untuk meredam guncangan yang secepat itu. Semua guncangan yang halus-halus itu, tapi yang kita rasakan sangat kasar. Itu pengalaman yang aku dapatkan ketika menggunakan Operus Starer Trilit. Makanya ketika jalan itu saya lebih sering menghindari jalan-jalan yang bergelombang. Kalau kita lewat jalan yang bergelombang rasanya kurang nyaman ya, gerdek-gerdek. Jika kita membawa bawaan atau membawa barang bawaan atau sedang menggunakan handphone, getarannya itu sangat terasa di sana. Mungkin chipnya bakalan rusak atau gimana gitu ya.
Kali ini tadi kita udah melewati lapangan ya, lapangan Merdeka, yang dimana tempat tersebut baru saja dipakai untuk upacara 17 Agustus. Jadi kita bakalan menuju ke kemana nih? Ke Air Mancur mungkin. Jadi di bundaran Air Mancur. Ini dekat Taman Kopi, dekat Masjid Agung Kabupaten Muara Enim. Air mancurnya berada di ujung, kita nggak lama lagi ya. Jadi kita nanti bakalan cari, kalau di sana nanti ada orang yang jualan rujak maka kita bakalan beli. Tapi kalau nggak ada ya cuma kita keliling-keliling aja gitu. Keliling sambil menggunakan Opero Starter Trilit. Kalau menurutku penggunaan sepeda listrik seperti ini cukup nyaman ya dibanding menggunakan motor beneran, karena rasanya kita nggak akan merasakan getaran-getaran mesin seperti pada motor beneran. Juga selama kita mainkan tuas gas dan remnya, kita juga nggak merasakan dengungan dari mesin motor. Terkadang beberapa orang itu nggak suka dengan dengungan-dengungan dari mesin motor yang kasar. Makanya tadi kan aku bilang kalau getaran-getaran kecil kita merasanya kurang nyaman. Nah itu getaran itu yang lebih kuat dari getaran motor aja kita udah merasa gak nyaman, apalagi kalau getaran mesin motor yang suaranya yang jauh lebih keras lagi. Dengan menggunakan sepeda listrik untuk jarak dekat ya 10 kilo sampai 20 kilo itu masih bisa ditoleransi. Dan untuk bobot yang dapat dibawanya juga cukup ya, sama seperti sepeda motor listrik pada umumnya atau motor bensin pada umumnya. Dia bisa membawa bobot sampai 200 kilo ya, tergantung kita mau membawa apa. Ini saya cuma membawa diri doang, jadi baterainya bisa jauh lebih awet ketika kita nggak membawa beban berat. Dan kecepatannya juga sama ya, sama seperti motor pada umumnya. Kecepatan terukur kalau di speedometernya maksimal 50 km per jam, tapi secara realistisnya hanya 43 km per jam. Tapi rata-rata di jalan raya itu kebanyakan kecepatan ya kecepatan segitu, nggak terlalu cepat-cepat banget. Bukan seperti di kota yang dimana orang pakai kecepatan tinggi 60 km per jam ya. Kalau di jalan yang mempunyai 3 jalur biasanya kecepatannya tinggi, karena di sana itu trafiknya sangat sangat mudah untuk kita lewati. Kalau di sini jalannya lumayan sempit, kalau kecepatannya tinggi bisa nabrak orang. Nah untuk dipakai di wilayah-wilayah seperti ini, sepeda listrik masih bisa lah dipakai. Gak perlu kita takut kalau bakalan kena tilang, kalau nggak boleh masuk jalan raya. Ini sepeda listrik udah sama kayak motor, beda dengan zaman 2 tahun yang lalu. Kalau 2 tahun yang lalu di jalan-jalan seperti ini masih rame sepeda listrik seperti Uwinfly yang pakai baterai SLA. Ya mungkin kalian bakalan tahu ya apa itu Uwinfly yang pakai SLA itu. Biasanya kalau mereka ada di jalan-jalan itu bakalan macet, lama orang nunggu. Bukannya anak sekolah mau nyebrang jalan, tapi ada salah satu pengendara yang berjalan jauh lebih lambat, dan sehingga mobil-mobil besar itu di jalan-jalan sempit seperti ini harus menunggu apakah di ujung sana ada kendaraan mau lewat atau enggak. Kalau enggak ya mereka bakalan mendahului, dan aksi berganti-gantian seperti ini bisa membuat kemacetan panjang. Nah ini Opero Starter Trilit yang kecepatannya bisa tinggi. Ini saja kita menempuh jarak sekitar 10 km yang bakalan kita tempuh nantinya. Itu hanya memakan waktu sekitar 21 menit ya. Perkiraan ya 21 menit. Kalau lama-lama, kalau nggak ada tujuan mungkin bisa 30 menit. Tapi kebanyakan durasi reading itu nggak sampai 1 jam sih. Hanya sekitar 30 menit atau paling 28 menit paling singkat. Kemarin saya pakai untuk reading singkat ya hanya 20 menit aja. Nah untuk kita pergi-pergi kayak gini, kalau dipakai 10 kilo pergi, biasanya mengisi baterainya butuh waktu lama. Pengisian dari persentase terpakai kita sampai penuh biasanya butuh waktu yang agak sedikit lama ya. Nah butuhnya itu kemarin aku ukur pengisian dia memakan waktu dari 3 jam
Kemudian untuk mengisinya sampai 100% itu butuh waktu yang lama banget, bisa 2 jam, tapi sebenarnya sudah 99%. Ini jalannya masih agak sulit untuk dilalui, kita bakalan cut aja ya, kita pindah ke jalan baru biar lebih mudah gitu. Karena kalau kita pakai keliling-keliling untuk cari sesuatu, jalannya sama seperti tadi, jadi kita langsung aja menuju ke wilayah jalan baru. Nah, sampai di sini saya bakalan menuju jalan baru. Kenapa kita harus menuju ke jalan baru? Karena kemarin kan kita belum sempat melakukan uji coba apakah Opero Starer 3 Lit bisa melakukan tanjakan ekstrim atau gimana. Nah, di sini jalannya juga tanjakan-tanjakan, tapi di sini tanjakannya nggak terlalu ekstrim, hanya tanjakan kecil biasa. Jadi agar bisa melihat apakah ini bisa masuk atau enggak, kita harus naik ke atas terlebih dahulu untuk melihat apakah kita bisa tuh masuk ke tanjakan atau belum. Jadi selama seminggu dipakai ini Opero Starer 3 Lit belum pernah aku pakai untuk nanjak di tanjakan yang jauh lebih tinggi. Hanya pernah dipakai untuk jalan-jalan lurus aja, jalan lurus seperti tadi, keliling-keliling biasa dengan jumlah waktu readingnya ya sedikit, hanya beberapa menit, 10 menit sampai 20 menit ya, 10 sampai 15 kilo. Ini ada orang kecelakaan, ini ada orang yang lagi jatuh dari motor mereka. Jadi di atas itu tempatnya cukup tinggi ya, kita naik pelan-pelan dari sini, kemudian kita bakalan sampai di atas. Nah, kalau kita udah sampai di atas, nanti jalannya jalan baru itu bakalan naik turun. Kalau mobil, motor mungkin masih bisa dapat ancang-ancang untuk masuk ke jalan barunya, tapi kita bakalan coba untuk nggak memanfaatkan inersia turunan. Kemudian kita akan coba naik dengan gayanya sendiri. Gimana sih rasanya kalau sepeda listrik kayak gini? Dia naik langsung dari bawah, dia tanpa memanfaatkan gaya yang dia dapat sebelumnya. Pom bensin di sini penuh. Beruntung kita pakai selis ya. Kalau pakai motor ya terpaksa harus kita cari bensin yang ngantri lama sejaman di situ. Oke, lanjut lagi, kita potong, kita bakalan masuk ke wilayah yang aku tunjukin tadi yang menurut aku terlalu ekstrim untuk Opero Starer 3 Lit biar nggak terlalu lama nunggunya. Oke, ini dia jalan yang aku maksud. Baru datang udah disambut sama tanjakan pertama. Ini tanjakan pertama nggak terlalu tinggi tapi masih bisa lah ya kita lewatin. Kecepatannya turun. Nih masih bisa lah kita lewatin untuk tanjakan pertamanya. Tapi yang kedua bisa lebih ekstrim lagi ya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat ya, ada berapa itu lupa aku. Jadi intinya di sini tuh tempatnya naik turun kayak kita sedang naik bukit gitu. Ini tempat kita tadi nih bos, tempat kita tadi mulai dari titik awal. Jadi langsung aja kita naik. Untuk naikan pertama kecepatannya berkurang, kemudian kita di bagian ujung sana bakalan turun pada ketinggian yang lumayan tinggi ya menurutku. Ini kita bakalan turun ke bawah. Ini bisa dimanfaatkan gayanya kalau pengen naik, tapi di sini kita bakalan coba ngerem terlebih dahulu. Nah, ini dia turunannya ya, turunannya sampai jauh di sana itu. Nah, kecepatan kita cukup naik tapi aku rem sedikit ya. Tuh. Nih kita turun lalu kemudian kita bakalan naik kembali. Waktu naiknya ini memang jalannya terlihat agak lurus, tapi sebenarnya ini tanjakan. Kalau dilihat dari sudut pandang kamera ya ini seperti jalan lurus, tapi kalau dilihat dari jalan aslinya sebenarnya ini tanjakan. Nanti kita bakalan ketemu lagi sama tanjakan kedua. Opero Starer 3 Lit yang aku pakai ini pasti bisa untuk melewatinya, karena orang udah coba untuk melakukan tes tanjakan dan ternyata bisa. Nah, ini yang kedua ini jauh lebih ekstrim lagi nih. Kita libas saja ya tanjakan semuanya, mumpung baterai kita masih penuh.
Gak perlu kita isi bensin, sekali kita ngisi daya sekitar 6 jam atau 17 jam bisa dipakai untuk seharian gitu kalau reading kita nggak jauh-jauh ya. Katanya untuk Opero Starry Trilit ini bisa mencapai 120 km sekali jalan ketika dua baterainya full. Tapi kita ambil aja realistisnya sekitar 110 km atau 100 km. Ini udah jauh melampaui motor listrik yang hanya bisa menempuh jarak sekitar 80 km. Apalagi kalau mereka memanfaatkan torsi lebih banyak. Bisa jadi cuma 60 km yang mereka capai. Sementara sales kita ini sudah cukup jauh. Dan kemudian ada juga orang-orang yang bilang katanya sekali pengisian daya bisa dipakai selama 2 sampai 3 hari. Tuh, cuman sehari ya, sehari pengisian daya bisa dipakai 2-3 hari. Readingnya juga nggak jauh-jauh, paling seharinya cuman 10 kilo atau 15 kilo yang nggak jauh-jauh. Biasanya kita pakai untuk ya sebentar buat jemput anak sekolah atau mungkin buat membeli makanan atau cuman santai-santai doang. Yaitu keunggulan dari Opero Starry Trilit. Nah, ini tanjakan lagi ya, turunan, ini turunan bukan tanjakan ya, ini turunan. Ini kameranya saya lepas. Untuk jalan ini sama juga sepi seperti sebelumnya. Nih jalannya sepi ya. Walaupun sepeda listrik kita tetap pakai helm karena amit-amit kalau ada mobil besar-besar ketika kita kena lindes helmnya yang kena, atau mungkin ada batu ya. Kalau kita berkendara dengan kecepatan sekitar 40 sampai 50 km per jam, pakai helm yang ada visornya wajib, karena kalau enggak biasanya mata kita kemasukan debu. Di sini jalan yang paling banyak debunya, enggak ada jalan yang bersih, semua jalan itu banyak debu. Kalau enggak debu paling batu yang melanting ke kepala. Itu biasanya juga sering dirasakan oleh orang-orang yang enggak pakai helm. Nah, nanti kita sampai di jembatan aja untuk mengakhiri videonya, karena kalau kita sampai akhir ini bakalan terlalu panjang sih, karena kita udah reading lebih dari 30 menit ya dari tadi. Ini saja udah menit ke 17 ya, dari layar videonya udah menit ke 17. Jadi kalau kita sempatin ke sana bisa-bisa sampai 30 menit ya. Oke, ini dia momen jembatan yang aku bilang kalau jalannya jelek ya kita nggak nyaman untuk melakukan reading menggunakan sepeda listrik Opero Starry 3 Lit. Jadi gredek-gredek gitu nih, gredek-gredek seperti ini dia. Terpaksa kita harus menurunkan kecepatan sampai pelan-pelan banget ketika melewati jalan yang jelek. Di sini kita bakalan berhenti terlebih dahulu untuk melihat pemandangan yang ada di area sungai. Kita berhenti di titik ujung. Kita lihat-lihat dulu lah ya sebentar sambil mengakhiri video kita kali ini. Ini pemandangannya yang ada di sungai. Seperti itu. Kalau di tempat ini sepi ya, nggak banyak orang. Ini jembatan kedua, karena jembatan pertama berada di sisi lain. Ini adalah alternatif. Kalau lewat jalur ini jauh lebih panjang ya. Kalau harus muter lewat jalur ini bisa 8 kilo. Tapi kalau lewat situ cuman 2 kilo. Beda lah 8 kilo sama 2 kilo ya. Ini selis yang kita pakai, dan ini DJI Osmo Nano yang kita pakai. Oke, cukup sampai di sini untuk video kita kali ini. Mungkin di lain waktu bakalan menjelajah tempat lain. Oke, see you next time.